Pernah kepikiran nggak gimana sih film-film dan tontonan keren itu bisa jadi sebagus itu? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas perjalanan editing dari zaman dulu sampai sekarang. Ini bukan cuma cerita soal alat loh, tapi soal gimana cara kita bercerita itu sendiri berubah total. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita mulai dengan kutipan yang keren banget ini. Kenapa? Soalnya ini langsung nunjukin kalau kerjaan editor itu bukan sekedar teknis potong sambung video. Mereka itu, ya kayak sutradara kedua. Mereka lah yang nentuin ritme ceritanya, emosi apa yang bakal Anda rasain pas nonton. Penting banget kan? Oke, jadi editing itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, ada 3 pilar utamanya. Pertama, ngurusin semua file mentah. Kedua, nyusun potongan-potongan gambar secara kreatif biar jadi sebuah cerita. Dan ketiga, memadukannya dengan suara biar semuanya jadi hidup. Bayangin aja, tanpa editing, film favorit Anda itu cuma bakal jadi kumpulan klip acak-acakan. Sekarang, ayo kita time travel sedikit. Kita mundur ke zaman sebelum ada software-software canggih kayak sekarang. Selamat datang di era linear, zaman di mana proses kreatif itu serba terbatas sama alat-alat fisik. Coba bayangin Anda punya 2 pemutar kaset. Satu buat muter rekaman asli, dan yang satunya lagi buat ngerekam klip pilihan Anda ke kaset baru. Nah, itulah prinsip dasar editing linear. Simple sih kedengerannya, tapi kaku banget. Anda harus membangun cerita sepotong demi sepotong, dan harus berurutan. Seperti yang bisa kita lihat, prosesnya itu benar-benar saklek dan nggak bisa diubah-ubah. Tiap keputusan itu final. Kalau Anda bikin salah, atau katakanlah mau ganti urutan di tengah jalan, wah Anda harus mulai lagi dari titik kesalahan itu. Nggak ada tuh yang namanya tombol undo. Jadi, poin utamanya begini. Metode linear ini emang ada plusnya. Prosesnya itu cepat banget, karena nggak perlu rendering. Itu loh proses nungguin komputer menggabungkan semua elemen jadi satu video, hasilnya bisa langsung kelihatan. Tapi, minusnya juga gede banget. Anda cuma bisa melakukan potongan langsung atau cut to cut. Mau pakai transisi yang keren, lupakan. Kreativitas kita benar-benar dibatasi sama si pita fisik itu sendiri. Dan kemudian, semuanya berubah. Mari kita lompat ke titik balik dalam sejarah editing, munculnya software yang membebaskan para editor dari belenggu urutan. Nah, disinilah keajaibannya. Dengan editing non-linear, semua rekaman Anda ada di dalam komputer. Anda bisa ambil klip dari mana saja, taruh di mana saja di timeline, pindahin, potong, atau hapus kapan saja. Ini adalah kebebasan total. Perbedaannya kelihatan banget kan? Linear itu cepat, tapi terbatas. Non-linear, oke, mungkin butuh waktu lebih lama karena ada proses kayak rendering, tapi lihat apa yang kita dapat sebagai gantinya. Variasi transisi tanpa batas dan kemampuan buat melakukan color grading alias mengubah nuansa warna untuk menciptakan mood tertentu. Jadi, ini bukan cuma perubahan teknis, ini adalah sebuah ledakan kreativitas. Para editor sekarang bisa bereksperimen tanpa henti. Mereka bisa menyempurnakan setiap detiknya, mengubah warna untuk mengatur suasana, dan memakai transisi untuk memandu emosi penonton dengan cara yang sebelumnya nggak mungkin dilakukan. Sekarang kita berada di era modern, di mana semuanya serba digital. Prosesnya lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ternyata kemajuan ini juga membawa serangkaian tantangan baru yang nggak terduga. Inilah kenyataannya sekarang. Nggak ada lagi tumpukan-tumpukan kaset video di ruang editing. Semuanya adalah file data yang tersimpan di hard drive. Ini bikin kolaborasi jadi lebih gampang dan alur kerjanya juga jauh lebih cepat. Pertanyaan bagus kan? Dengan semua kemudahan ini, pasti ada sesuatu yang harus kita waspadai. Kira-kira apa ya harga yang harus kita bayar dari kenyamanan digital ini? Dan ini dia jawabannya. Beda dengan kaset fisik yang relatif kuat, file digital itu sensitif banget. Satu kesalahan kecil pas kasih nama file, satu folder yang salah tempat, atau satu kali hard drive yang rusak, wah, itu bisa menghapus kerjaan berjam-jam. Jadi manajemen data, kemampuan untuk ngatur file dengan super teliti, sekarang ini jadi salah satu skill terpenting bagi seorang editor modern. Kita akhiri pembahasan ini dengan satu pemikiran. Kita punya alat-alat yang jauh lebih canggih, lebih cepat, dan lebih fleksibel dari yang pernah kita bayangkan. Tapi pertanyaannya, apakah semua teknologi ini membuat tugas inti seorang editor, yaitu menyusun sebuah cerita yang menarik dan emosional, jadi lebih mudah? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.